Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 52. Uang dan rahasia besar. Beberapa perawat membawa Bu Sulis keluar dari dalam ruang operasi dengan menggunakan berangkar. Reno dan kami membantu mereka menuju ke ruangan Bu Sulis semula dirawat. Wajah ayu Bu Sulis yang biasa terlihat cerah kini tampak pucat pasi, bak mayat hidup. Pak Reno tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Satu persatu dari perawat itu meninggalkan kami. Kamu bisa tenang sekarang, ibumu sudah ditangani dengan baik. Om yakin dia perempuan yang kuat dan bisa melewati semuanya dengan baik. Iya Om, Reno tahu itu. Balas Pak Reno yang saat itu duduk di samping pembaringan sambil memegang tangan ibunya. Kalau begitu kami permisi dulu. Kami akan sering-sering datang kemari menjenguk ibumu. Usap ayah pada punggung Pak Reno. Sekali lagi terima kasih banyak Om atas kehadirannya. Sarini, jika kamu ada waktu, sering-seringlah kemari temani ibu. Selama ini ibu terus menanyakanmu dan selalu berharap kalau kamu datang menjenguknya. Tatap saya Pak Reno padaku. Aku tidak janji, tapi aku akan upayakan sebisa mungkin. Balasku. Setelah berpamitan pada Pak Reno, kami langsung pulang. Sepanjang perjalanan, aku dan ayah hanya diam dengan pikiran kami masing-masing. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, hingga kami tiba juga di rumah. Mendengar bunyi mesin mobil ayah, ibu langsung menyambut kami di depan pintu. Bagaimana kondisi Sulis sekarang? Alhamdulillah, operasinya berjalan normal. Balas ayahku. Syukurlah, ibu merasa senang mendengarnya. Ayo masuk, lalu mandi. Ibu sudah siapkan makan malam buat kalian. Kami berdua mengikuti ibu masuk ke dalam rumah. Tidak terasa, waktu terus berganti, hingga malam menjemput. Selepas melakukan makan malam, aku langsung masuk kamar, sedangkan ayah dan ibu ke ruang keluarga untuk nonton acara favorit mereka. Kunyalakan layar handphoneku yang sengaja aku silent saat di rumah sakit. Ada beberapa pesan masuk, dan alhamdulillah beberapa langganan memesan baju, alat kosmetik, dan aksesoris. Kubalas satu persatu pesan mereka sebelum menyimpan kembali handphoneku di tempat biasa. Kubaringkan tubuhku di atas pembaringan. Rasa lelah seharian membuat persendianku terasa ngilu. Apa kira-kira isi perjanjian Meli dan Pak Reno? Kelihatannya Pak Reno begitu tertekan setelah membaca dan menandatangani isi perjanjian itu. Siluman betina itu memang selalu bisa memanfaatkan situasi genting, hingga korbannya tidak ada pilihan lain selain mengikuti maunya. Sudahlah, aku yakin Pak Reno bisa mengatasi semuanya. Kubungkus tubuhku dengan selimut untuk mengarungi malam panjang ini. Hari terus berganti hingga tidak terasa 1 minggu sudah berlalu. Kokok ayam jantan dan kicauan burung-burung di atas dahan menandakan pagi kembali menjemput. Embun yang hinggap di atas atap dan rerumputan hijau menguap diterpa sinar mentari pagi. Kuambil tas lalu keluar dari dalam kamar. Kulangkahkan kakiku menuju ke dapur. Aku yakin ayah dan ibu sudah ada di sana menikmati secangkir kopi. Rini, kamu mau kemana sepagi ini? Tanya ibuku. Rini ingin menemui Nisa. Ada bisnis kecil-kecilan yang akan kami kelola bersama. Sebelum berangkat, kamu sarapan dulu. Ibu sudah buatkan nasi goreng dan teh hangat. Terima kasih. Rini sudah sangat merepotkan ibu. Kucium pipi ibuku sepintas.
Dari bayi sampai kamu segede ini, ibu tidak pernah mengeluh masak untukmu. Ibu malah senang bisa melakukannya, buatmu dan juga buat ayahmu. Aku langsung duduk dan mulai menikmati sarapan pagiku. Nasi goreng buatan ibuku memang tidak ada duanya, apalagi dipadukan dengan teh manis. Benar-benar maknyus. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas dan cinta pasti akan sempurna, walau itu hanya sederhana seperti nasi goreng buatan ibuku ini. Bu, ayah, Rini pamit dulu. Pasti Nisa sudah sedari tadi menungguku. Kusalim tangan mereka saling bergantian. Kamu hati-hati, ucap ibuku dengan membelai rambut panjangku. Iya, kubalik badan ke arah pintu utama. Belum juga melangkah, suara ayah terdengar. Sarini, kamu tidak pamit sama adikmu Rembo? Aku kembali berbalik badan dan kuhentakkan kakiku hingga beberapa kali di lantai. Bu! Bukannya kasihan, ayah malah terbahak melihatku. Jangan dengarkan, cepat pergi, kasihan Nisanya. Aku beranjak pergi dengan tahu ayah masih terdengar mengikuti langkahku. Ayah benar-benar menyebalkan. Sudah cantik begini, masa saudaraan dengan ayam? Ku kemudikan sepeda motorku ke arah kafe, di mana aku dan Nisa sudah melakukan janji semalam. Setelah memarkirkan kendaraan, aku langsung masuk dan mencari keberadaan Nisa. Melihat kedatanganku, Nisa mengangkat tangannya. Maaf, aku sedikit lambat. Kududukan tubuhku di kursi berhadapan dengan Nisa. Tidak apa-apa mbak, saya juga baru saja sampai. Silakan diminum, saya sudah pesankan jus favorit mbak. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, ada apa kamu memanggilku kemari? Bukannya di toko saja kita bertemu seperti biasa. Cari suasana baru, dan kebetulan tadi aku juga menemui seseorang. Siapa? Tanya aku penasaran. Itu loh mbak, perusahaan bahan baku yang selama ini mensuplai bahan baku ke toko kita. Dengar-dengar mereka akan membuka cabang di sini. Bagus itu, kita tidak usah lagi memesan bahan baku dari luar pulau yang memakan biaya yang cukup besar. Makanya itu, saya langsung menemui manajernya tadi, agar kita bisa melakukan kerjasama dengan mereka. Ini yang kusuka darimu Nisa. Kamu itu bisa melihat peluang. Tidak salah kiranya kamu menjadi tangan kananku. Ah, mbak ini bisa saja. Nisa terlihat malu-malu. Kami menikmati minuman dan cemilan di atas meja, dan sesekali membahas perkembangan toko. Ada apa mbak? Dan siapa mereka? Tegur Nisa padaku saat memperhatikan dua orang yang sedang bercengkrama tak jauh dari tempat kami duduk. Aku sepertinya pernah melihat mereka, tapi aku lupa di mana. Sudahlah, mungkin ini hanya perasaanku saja. Kami melanjutkan obrolan kami, hingga Nisa mohon diri untuk buang air kecil. Nisa terus melangkah, hingga dia masuk ke sebuah ruangan di mana ada lorong kecil dengan pintu saling berhadapan. Setelah melihat kondisi aman, Nisa masuk dan tak lupa mengunci pintu. Ini ada uang hasil kerja kita kemarin. Kamu ambil dan sisanya kamu bagi dengan yang lain. Paham? Paham, Pak. Hanya aku dan kamu yang tahu hal ini. Kalau sampai ada yang bocor, maka itu dari kamu. Ingat, karirmu dan karirku dipertaruhkan di sini. Bapak tenang saja, semuanya pasti aman. Kalau begitu, cepat keluar sebelum ada orang yang mendengarkan pembicaraan kita ini. Dua pria itu segera meninggalkan tempat itu. Nisa yang sedari tadi mendengarkan obrolan mereka di balik pintu ikut keluar dan kembali ke tempatnya semula. Mbak, tadi aku mendengar pembicaraan kedua orang itu.
Sepertinya mereka menyembunyikan sebuah rahasia besar. Uang hasil kerja kemarin dan karir mereka dipertaruhkan di sini. Bisik Nisa sambil menatap kedua pria tadi. Tunggu dulu. Uang hasil kerja kemarin dan karir mereka dipertaruhkan? Iya, aku baru ingat siapa mereka itu. Kemarin aku sempat bertemu mereka di rumah sakit. Aku curiga ini pasti ada hubungannya dengan siapa, Mbak? Belum juga kulanjutkan ucapanku. Kedua pria itu berdiri, lalu berpencar keluar dari dalam kafe. Nanti aku ceritakan padamu. Nisa, aku pergi dulu. Aku mau mengikuti mereka. Benar tidak dugaanku tadi. Kutinggalkan Nisa begitu saja dengan tanda tanya besar terlihat di wajahnya. Ikuti terus kisah ini dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.